Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Sejarah Matematika kelas 2B dengan anggota yaitu Gilang Apriansyah, Grace Agafemani Huruk, Rediana Kurniawan, Mita Nur Latifah, Muhammad Ajmi, dan Muhammad Iksan. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Atin Warni MPD. Di pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang dunia mekanika, Descartes, dan Newton. Di pembahasan kali ini yaitu ada René Descartes, penulis geometri, yang kedua ada Isaac Newton, praktisi matematik, yang ketiga ada dunia mekanika, Descartes, dan Newton, dan yang keempat ada kesimpulan. Nah, teman-teman, salah satu tokoh yang berperan dalam dunia mekanika adalah René Descartes. Siapa sih sebenarnya René Descartes itu? Di sini terdapat visual atau gambar dari René Descartes. Penjelasan singkat mengenai René Descartes. Nah, René Descartes ini lahir di La Haye, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596. Oleh karena itu, beliau sering dikenal sebagai matematikawan Prancis. Descartes lahir dari keluarga borjuis, yaitu keluarga yang mempunyai kelas sosial, ekonomi, dan lain-lain. Karena memang ayahnya yang merupakan seorang ketua parlemen Inggris dan mempunyai tanah yang cukup luas. René Descartes sekolah di Universitas Jesuit di La Fleche dari tahun 1604 sampai 1612. Di sana ia mendapatkan pelajaran mengenai dasar-dasar matematika modern. Setelah lulus, lebih tepatnya pada tahun 1612, ia pindah ke daerah terpencil yang masih di Prancis, lebih tepatnya di Paris, di daerah Faubourg, untuk bermeditasi dan mendalami tentang geometri. Pada tahun 1617, ia pindah ke Belanda dan mendaftarkan dirinya sebagai tentara Belanda. Kemudian, 2 tahun setelahnya, karena meletusnya Perang 30 tahun, ia mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria atau tentara Jerman, kemudian mengikuti Perang Dingin hingga tahun 1620. Nah, karena pengalamannya itu, René Descartes menuangkan hasil pemikirannya ke dalam buku Discours de la Méthode yang diterbitkan pada tahun 1637. Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern dan bapak matematika modern. Karena memang selain ahli matematika, Descartes ini merupakan seorang ahli filsafat juga. Descartes meninggal di Stockholm, Swedia pada tanggal 11 Februari 1650. Buku La Géométrie diterbitkan pada tahun 1637 sebagai lampiran dari buku Discours de la Méthode. Bersama La Géométrie yang membahas geometri, ada 2 lampiran lagi yang dibuat Descartes, yaitu La Dioptrique yang membahas optik dan Les Météores yang membahas meteorologi. Buku ini mengusulkan gagasan utama untuk menyatukan aljabar dan geometri sebagai satu subjek dan menemukan geometri aljabar atau geometri analitik. Buku ini juga menjadi sebuah terobosan dan berkontribusi pada karya Leibniz dan Newton. Selain itu, di dalam buku La Geometri terdapat 3 lampiran atau buku lagi. Lampiran pertama memiliki judul Masalah yang dapat dikonstruksi dengan cara lingkaran dan garis lurus saja. Pada lampiran pertama ini memperkenalkan notasi aljabar, yaitu X, Y, dan Z untuk variabel, dan A, B, dan C untuk konstanta, serta notasi eksponensial modern. Dan di buku ini juga muncul ide dari sistem koordinat kartesius. Selanjutnya lampiran kedua dengan judul On the Nature of Curved Lines. Di dalam buku ini, Descartes membuat 2 kurva yang disebut geometris dan mekanis. Descartes juga merancang metode aljabar untuk mencari nilai normal dan cara mencari garis singgung sebuah kurva. Dan yang terakhir, lampiran ketiga, dengan judul On the Construction of Solid and Supersolid Problems, Descartes menyelesaikan persamaan dengan satu sisinya sama dengan 0. Selain itu, dia juga membahas teorema faktor
untuk polinomial, akar negatif atau imajiner, dan menggunakan aturan tanda Descartes. Siapa sih Isaac Newton? Isaac Newton lahir di desa bernama Woolsthorpe by Colsterworth di Lincolnshire pada 4 Januari 1643. Pada saat itu Inggris masih menggunakan kalender Julius, sehingga ia dicatat kelahirannya pada 25 Desember 1642. Newton memulai berkuliah pada Juni tahun 1661 di Trinity College, Universitas Cambridge. Di sana ia belajar berdasarkan ajaran Aristoteles, tetapi ia tidak suka lalu memilih membaca gagasan-gagasan dari Descartes dan astronom seperti Galileo dan Kepler. Pada tahun 1665, ia pun lulus dan menemukan teorema binomial dan mengembangkannya menjadi kalkulus. Setelah lulus, ia mengembangkan teori tentang kalkulus, optika, dan gravitasi. Newton dikenal sebagai bapak gravitasi. Ia juga seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog. Newton meninggal pada 31 Maret tahun 1727 karena keracunan raksa ketika studi alkimianya. Nah, setelah kita mengenal siapa itu Isaac Newton, lahir di mana, perjalanan hidupnya bagaimana, kita masuk ke karyanya. Karya dari Isaac Newton. Nah, karyanya ini salah satunya adalah sebuah buku yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Tetapi buku ini biasanya disebut sebagai Principia saja. Nah, buku ini pertama kali dirilis pada tanggal 5 Juli 1687. Secara garis besar, buku Principia ini berisi tentang konsep dari mekanika dan gravitasi. Nah, buku Principia ini terbagi ke dalam 3 buku. Buku yang pertama itu berjudul De Motu Corporum, yang membahas tentang gerak tubuh, yang disematkan pula teori geometris dan kalkulus, dan berisi tentang bukti dengan sedikit koneksi ke dinamika dunia nyata ataupun penerapan luas pada tata surya dan alam semesta. Buku kedua yaitu merupakan bagian dari buku pertama, yang hampir semua isinya menyangkal teori-teori yang telah disampaikan oleh Descartes. Sedangkan di buku ketiganya yang berjudul De Mundi Systemate menjelaskan hasil dari pengamatan Isaac Newton tentang pergerakan dari tata surya. Secara umum, dunia mekanika bisa diartikan sebagai dunia yang menggunakan mesin untuk kehidupan. Kenapa? Karena mekanika sendiri bermakna sebagai ilmu tentang pergerakan atau mekanika suatu benda serta efek gaya dalam gerakan tersebut. Sedangkan dalam bahasa Yunani, mekanika bermakna sebagai ilmu yang mempelajari pergerakan mesin. Dunia mekanika telah dimulai sejak sebelum Perang Dunia. Negara-negara maju pada saat itu sudah membuat mesin-mesin untuk membantu kehidupan. Ide-ide tersebut berasal dari ilmuwan-ilmuwan terkenal dunia seperti Descartes dan Newton. René Descartes. René Descartes merupakan penulis buku La Géométrie yang berisi tentang geometri. Descartes menuangkan ide-ide mekanika seperti pemecahan masalah persamaan dan sistem koordinat Cartesius yang konsep utamanya diambil untuk membuat mesin-mesin seperti radar dan lainnya. Dan untuk Isaac Newton merupakan penulis buku Philosophia Naturalis Principia Mathematica atau yang sering disebut juga dengan buku Principia. Di dalam buku Principia ini membahas tentang mekanika dan gravitasi. Maka tidak aneh jika perkembangan dunia mengambil konsep atau ide dari buku ini. Newton sendiri juga sangat tertarik dengan mekanika dan membuahkan teori-teori mekanika seperti hukum Newton 1, hukum Newton 2 dan 3 tentang pergerakan benda.
Jadi kesimpulannya yaitu di zaman sekarang yang canggih, yang teknologinya berkembang dengan pesat, itu adalah buah hasil dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Apapun bentuknya seperti pikiran, ide, ataupun buku. Contoh nyatanya adalah René Descartes dengan bukunya yaitu La Géométrie. Dan Isaac Newton dengan bukunya yaitu Principia saja sudah menghasilkan banyak sekali kemajuan. Dunia pun mau tidak mau harus berkembang dan menjadi dunia mekanika, bergantung pada mesin. Baik atau buruknya suatu kemajuan bukan salah ide atau ilmuwannya, tetapi bagaimana kita manusia di zaman sekarang menggunakan dan menerapkannya.